Salam, horas, dan jua, Yahoo, salam keselamatan. Selamat bertemu kita dalam channel ini yang akan kita gunakan untuk menafsirkan apa yang menjadi perikop khotbah atau evangelium untuk tanggal 12 Oktober tahun 2025 yang kita sebut juga minggu ke-17 setelah Trinitas. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan. Mari saling mendukung pelayanan ini, sebarkan kepada kawan kita dan ajak mereka mensubscribe bagi yang belum mensubscribe. Terima kasih yang sudah mensubscribe dan Tuhan memberkati kita semua. Untuk memulai perenungan kita, mari kita baca penyertaan Tuhan yang dikatakan oleh Paulus dalam surah Roma pasal 1 ayat yang ke-7. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, diambil dari surat Paulus ke jemaat di Roma pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Yakni mengenai Paulus ingin ke Roma. Mari kita baca. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini aku selalu terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikian firman yang akan kita renungkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengan tema yang diusulkan, memberitakan Injil dengan segenap hati. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu ini, sehingga kami semakin rindu untuk ikut memberitakan Injil kemanapun Engkau suruhkan kami berada. Dan persaudaraan kami sesama umat-Mu akan semakin kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, surat Paulus kepada jemaat di Roma merupakan surat terpanjang
dari semua surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, karena ada sampai 16 pasal. Saya tidak hitung berapa ayat itu, tapi saya yakin menulis surat ini dalam bahasa Yunani memakai lampu teplok mungkin udah lebih dari 2 minggu lah ini ditulis, dipergumulkan, dan isinya sangat luar biasa, ya. Berpokok kepada iman Kristiani, apa yang menjadi ajaran-ajaran yang harus diperhatikan oleh umat Kristen. Itu merupakan dogma berdasarkan pengajaran Yesus Kristus. Lalu di bagian akhir Paulus menerangkan hal-hal yang perlu dilakukan umat Kristiani, misalnya persembahan yang benar, nasihat untuk hidup dalam kasih, kepatuhan kepada pemerintah, jangan menghakimi saudara, kasih adalah kegenapan hukum Taurat, orang yang lemah dan orang yang kuat harus saling membantu. Dan Paulus memang memberikan salam kepada jemaat itu. Surat ini diletakkan pertama setelah kitab Kisah Para Rasul, bukan karena surat ini ditulis lebih dahulu dari surat-surat Paulus yang lain, tetapi karena surat inilah yang panjang. Jadi biasanya yang panjang, yang panjang, yang panjang, yang panjang, yang panjang, yang terpanjang, baru nanti yang terpendek. Kitab itu di dalam kanon disusun, tapi isinya bukan asal panjang, ya. Isinya merupakan pergumulan iman yang luar biasa yang dialami oleh Paulus dan perlu dialami oleh orang lain. Karena bagi Paulus Injil itu adalah kekuatan Allah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang percaya, baik Yahudi maupun Yunani. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman kepada iman, memimpin kepada iman. Dan Paulus sangat yakin bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Maka dia sangat berkeinginan menyampaikan Injil itu juga kepada orang di Roma, walaupun sudah dia tahu sudah ada orang lain yang memberitakan Injil kepada jemaat di Roma, dan makanya jemaat itu berdiri. Jadi artinya Paulus ingin melengkapi jemaat di Roma itu dalam kehidupan beriman. Ingat pada waktu itu kitab suci yang dipegang mereka masih berupa Perjanjian Lama, dan itu Perjanjian Lama itu harus dipahami dalam kerangka mempercayai Yesus Kristus adalah Anak Allah, Tuhan kita dan Juru Selamat. Firman Allah yang menjadi manusia.
Paulus ingin agar jemaat di Roma itu tahu betul bahwa orang Kristen itu sudah merupakan umat Israel baru, tidak lagi Yahudi dan tidak Yunani, melainkan Kristiani, bukan hanya Nasrani, ya, tetapi benar-benar eklesia kuriake yang benar-benar Kristiani berdasar kepada ajaran Yesus Kristus dan iman kepada Yesus Kristus, pengikutan yang setia kepada Yesus Kristus. Waktu Paulus rupanya memberitakan Injil ke Eropa, dia juga sudah mendengar-dengar adanya jemaat Kristen di Roma dengan iman mereka yang teguh. Dia cukup bangga kalau memang sudah ada jemaat Kristen di ibu kota kerajaan adikuasa di dunia itu waktu itu. Memang Roma juga dipersiapkan menjadi ibu kota gereja-gereja seluruh dunia. Sayang, terjadi perpecahan gereja dan sampai sekarang itu tidak bisa lagi diobati oleh umat Kristen sendiri. Tapi Paulus mau menunjukkan juga kesatuan dirinya dan kesatuan ajarannya dengan kawan-kawannya pemberita Injil yang memberitakan Injil di Roma, sehingga dia tidak malu-malu mengatakan bahwa dia mau datang mengunjungi mereka. Sudah berulang kali dia rencanakan, entah dari Korintus atau dari Athena, berlayar terus ke Roma, tapi masih belum pernah kesampaian. Dan barulah kesampaian setelah dia ditangkap di Yerusalem, dipenjarakan, dan harus naik banding ke Roma dalam perjalanan terakhirnya memberitakan Injil. Luar biasa, Paulus memang seorang rasul Tuhan, apostel Tuhan yang diutus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Paulus itu yang juga dulu bernama Saulus memang menjadi saksi mata tentang pekerjaan Tuhan Yesus di tanah Yehuda dan tanah Galilea, karena dia merupakan bagian perangkat daripada kaum Farisi yang berniat untuk menjerumuskan Yesus ke penjara, bahkan dibunuh. Sehingga dia juga memperhatikan dengan cermat ajaran-ajaran Yesus, apakah ada yang menyeleweng atau tidak, dan dilaporkan kepada imam besar, imam-imam kepala, dan komandannya kaum Farisi di Yerusalem. Memang tidak diberitahu dalam Alkitab kapan Paulus bersua dengan Yesus di sana, tetapi Tuhan Yesus selalu konfrontasi dengan Farisi, dan Paulus masih orang muda yang agak segan menonjol maju ke depan. Barulah setelah Yesus bangkit dari mati, ya, dan Paulus mendapat mandat untuk memburu orang Kristen
Lalu dia bawa surat izin untuk membasmi orang Kristen di Damaskus. Lalu Tuhan Yesus menangkapnya di jalan. Luar biasa pertobatannya itu menjadi kekuatan yang tidak habis-habisnya sampai di akhir hidupnya, memberitakan Injil. Dia tahu dari para rasul yang lain apa tugas yang harus mereka emban, yaitu memberitakan Injil sampai ke ujung dunia, menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, mengajari mereka tentang ajaran-ajaran Yesus Kristus yang sudah berbeda dengan ajaran konservatif daripada kaum Yahudi dan tidak bercampur aduk dengan ajaran kaum Yunani. Pauluslah orang yang benar-benar tahu meletakkan di mana orang Kristen berdiri sebagai pengikut Yesus Kristus dan sebagai kaum yang menghidupi kasih dari Yesus Kristus. Mendengar kabar tentang jemaat di Roma itu, dia tidak cemburu, tapi mengucap syukur, ya, mengucap syukur pada Allah oleh Yesus Kristus. Adakah di antaramu sekarang yang mengucap syukur kepada Tuhan bahwa ada ribuan sekte-sekte atau denominasi gereja Kristen, atau kau anggap itu sebagai perusak gereja? Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa banyak sekali orang yang bergiat untuk memberitakan Injil. Jangan kau sakit hati, jangan kau melecehkan mereka karena tidak bergabung dengan gerejamu yang berkantor pusat di pusat dunia ini. Itu juga misteri Tuhan, bagaimana dia menegakkan kerajaannya di dunia ini. Jangan sesat menyesatkan, jangan tuduh saling menyesatkan, tidak boleh. Yang penting semua memberitakan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, Anak Allah yang memikul dosa manusia, firman Allah yang menjadi manusia, ya, yang adalah Allah. Dialah Alfa dan Omega. Yesus Kristus itu adalah wujud yang nyata dari Tuhan Yesus, dari Tuhan Allah Bapa kita. Jangan saling mencemburui, tetapi harus bisa saling mengisi, saling melengkapi. Coba bayangkan, jeleknya kalau ada yang membalas surat Paulus itu sudah sampai di rumah mengatakan, Paulus tidak bisa datang ke sini, gereja ini tidak kau dirikan. Apa enggak orang gila kayak gitu? Mereka menyambut Paulus di situ. Dan mereka mempelajari apa yang ditulis oleh Paulus itu. Tidak mengata-ngatainya. Jadi luar biasa keakraban umat Kristiani yang penaburan Injil kepada mereka dilakukan oleh orang-orang yang berbeda-beda. Tuhan yang menjadi saksi Paulus bahwa dia selalu mendoakan jemaat di Roma itu agar semakin berkembang dan pada akhirnya bisa mengalahkan kerajaan dunia ini. Dan setelah 300 tahun memang doa Paulus itu dikabulkan karena kuasa dua kaisar di Roma
bisa menjadi orang Kristen dan menjadi pembela kebenaran Kristen, kebenaran Kristus. Itulah kekuatan doa. Makanya jangan sampai kau tidak mendoakan umat Kristen yang ada di dunia ini walaupun tidak satu denominasi dengan kau. Jangan kau mengutuki di YouTube. Hentikan itu. Mari saling menggalang, itu yang terbaik. Saling menyambut kasih dari Tuhan. Ya kan? Ini ada yang kerenjingan, seolah-olah berkelahi, berdebat-debat, tidak ada gunanya. Paparkan aja kebenaran Kristus itu dari berbagai cara kok. Mungkin berbeda-beda, tapi itu saling memperkaya. Saya yakin kalau Tuhan Yesus yang diberitakan di YouTube itu akan saling memperkaya iman. Dan Paulus mengatakan di sini dia ingin ke Roma agar berbagi kasih karunia rohani kepada jemaat di Roma, agar mereka saling menguatkan di dalam iman, ya. Agar jemaat di Roma dan Paulus turut terhibur oleh iman bersama Kristiani itu, baik oleh iman jemaat itu maupun oleh iman Paulus. Itu perlu diperhatikan di zaman sekarang. Walaupun imanku tidak identik 100% dengan imanmu, kalau kita sama-sama memuja Kristus sebagai Tuhan, Anak Allah, Bapa Surgawi, penyataan Allah yang sesungguhnya, penebus dosa dan juru selamat yang bangkit dari mati, yang berkuasa dan memerintah dari surga sampai sekarang. Walaupun kata-kata kita tidak sama dalam menyaksikannya, jangan saling mengutuk, saling menopanglah. Imanmu dengan imanku harus bisa saling menguatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak aliran-aliran kita semuanya. Ada yang Ortodoks, ada yang Katolik, ada yang Presbyterian, ada yang Lutheran, ada yang apa lagi, banyak sekali. Bahkan ada yang sesat Mormon, apa semua, ya. Ada Advent hari ke-7. Nilai semua apakah itu menjadi kesaksian iman kepada Kristus Yesus. Tuhan Yesus nanti yang menentukan kita benar atau tidak. Tapi syukuri bahwa mereka masih tetap memegang Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tidak seperti orang lain jadi ateis, mualaf dan lain-lain. Yang kau usahakan dan kita usahakan sekarang adalah bagaimana kita bisa saling menopang. Kita ini paling pertukaran mimbar karena sesama anggota PGI. Kalau tidak sesama anggota PGI tidak bisa bertukaran mimbar. Bertukaran mimbar karena kita satu denominasi. Itu aja yang bisa kita lakukan. Kolok lah itu. Waktu saya sekum PGI perjamuan kudus, semua aliran denominasi itu di Medan saya bikin. Bisa. Walaupun dituduh saya sesat. Katanya. Karena kesatuan umat Kristen dibuktikan dengan bisa tidaknya perjamuan kudus bersama. Kan kayak gitu. Coba lakukan sekarang ini, bisakah? Saya yakin. Dulu Katolik sudah mengizinkan ikut misa, orang non-Katolik mundur lagi. Seolah-olah mereka yang paling suci di dunia ini. Tuhan Yesus yang paling suci. Orang bertengkar. Mengapa begitu perjamuan kudus sama kalian? Mengapa begitu sama kami di sini? Sampai orang ragu-ragu mana yang benar. Pernah saya katakan, yang satu di sana adalah Tuhan Yesus yang melayani perjamuan kudus itu, kan melayankan. Kalau tidak Tuhan Yesus yang melayankan, jangan ikuti. Itu para pastor, para pendeta hanya alat Tuhan Yesus mengerjakan itu. Kalau di Katolik misalnya Tuhan Yesus tidak melayankan anggur, ya Tuhan Yesus lah itu yang bertanggung jawab, bukan rumah Katolik itu. Apa ragu kita di situ?
Kalau di Protestan dilayankan roti dan anggur, ya Tuhan Yesus yang melayankan. Semuanya itu kalau Tuhan Yesus yang mengerjakan dan melayankan sempurna. Kan kayak gitu. Entah roti jadi daging, tubuh Kristus, entah anggur itu menjadi darah Kristus. Kalau Tuhan Yesus yang mengatakan, itulah terima, imani. Jangan bikin uji ke laboratorium, kuliah dulu. Entah roti ini sudah menjadi tubuh, gila kau di situ. Entah anggur ini sudah menjadi darah, gila kau di situ. Karena apa? Ya, kata yang menentukan apa itu benda. Bukan keserupaan benda A dengan benda B, makanya itu satu jenis. Bukan. Tapi kata orang yang memiliki benda itulah yang menentukan apa benda itu. Dan hasilnya yang perlu kita terima. Itulah keimanan yang bisa saling menghibur, saling menopang, saling menguatkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih kepada Tuhan, Paulus waktu itu bisa mengunjungi walaupun dalam rangka dipenjarakan di rumah kan. Tapi Tuhan memberi kelonggaran kepada Paulus agar dia tahanan rumah aja, tahanan kota. Paulus itu berhutang kepada Yunani dan kepada orang non-Yunani. Hutangnya apa? Berhutang dia kalau orang Yunani tidak bisa menjadi pengikut Kristus. Berhutang kepada Tuhan. Yang non-Yunani itu juga termasuk Yahudi Batak kalau tidak ikut menjadi Kristen, pengikut Yesus, hutang besar itu. Kita pun begitu sekarang ini. Ya. Kalau tidak ikut orang-orang yang berhari Jumat itu menjadi pengikut Yesus, kita berhutang banyak kepada Tuhan. Makanya metode kita menginjili sekarang harus terus dianalisa, ya, dan diperhatikan agar bersahabat dan agar menghasilkan kasih dan damai sejahtera di kalangan umat manusia. Jangan seperti orang lain kita menyebarkan kekuasaan agamanya dengan tangan besi, dengan perang dan kekerasan. Jangan. Jadi karena kita berhutang kepada seluruh bangsa itu agar mereka menjadi berhutang kepada Tuhan, agar semua bangsa di dunia ini menjadi murid Kristus dan pelaku firman Tuhan Yesus Kristus, kita akan terus untuk memberitakan Injil. Metodenya kayak mana? Dengan budaya kita, dengan perilaku kita yang bisa dilihat oleh dunia ini dan mereka kagum akan keindahannya, kedamai sejahteraannya. Dengan pemberitaan di gereja, pemberitaan di masyarakat, dengan pemberitaan di medsos-medsos, ya, dengan usaha kita menerapkan kebenaran Kristiani dalam pergaulan atau tata hidup dunia sekarang ini. Banyak sekali tugas kita. Perhatikanlah bahwa kita, Alkitab kita harus diterjemahkan kepada semua bahasa yang di dunia ini, agar tidak ada satu suku bangsa pun mengatakan, kami nggak tahu apa itu, katanya. Tidak seperti orang lain sana kita, bahwa kitab sucinya tidak bisa dikutak-katik, hanya bahasa mereka, bahasa nabinya katanya bisa sebagai bahasa yang benar. Katolik aja tidak berbahasa Latin lagi, hanya kalau rindu-rindu. Ada ibadahnya, ada liturginya yang berbahasa Latin, ada yang berbahasa lokal. Kita yang yang Kristen ini pakai aja bahasa setempat. Entah tiga macam bahasa pun kau pakai di gereja nggak masalah. Itu kan cara memberitakan Injil, agar Injil itu dapat menjangkau
hati manusia. Itu yang penting. Makanya agar bisa kita laksanakan itu semua, kita bisa membayar hutang kepada Tuhan, ya ahlilah dalam bahasa. Jangan seperti saya bodoh hanya bahasa Indonesia dan bahasa Batak tahu. Ya, anak-anak kita didik berbahasa Cina, berbahasa Arab, berbahasa Nias, berbahasa ya semuanya. Bahasa Perancis, bahasa Rusia, bahasa apa lagi? Lebih dari ribuan bahasa di dunia ini. Kalau ada manusia yang mengatakan bahasa itu, berarti bahasa itu bisa dikatakan oleh mulut kita juga kan? Asal kita mau. Kalau tidak mau ya memang nggak bisa lah. Tanpa bahasa tidak ada akan bisa kita komunikasikan Injil keselamatan itu kepada orang lain. Dan kalau Injil itu tidak bisa kita komunikasikan, orang lain tidak mendapat kekuatan Allah yang menyelamatkan itu. Jadi itu hutang-hutang kita semua. Tuhan memberkati kita. Mudah-mudahan apa renungan kita ini bisa mendorong kita untuk semakin maju lagi, ya. Lakukan pemberitaan Injil dengan segenap hati. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan ini mendorong kami untuk semakin bersatu, semakin kerjasama, semakin bisa sharing dalam kebenaran imanmu, dan juga bisa membawa orang semakin banyak menjadi mengikut Engkau. Ampuni kami Bapa atas segala kekurangan kami, kelalaian kami dalam pemberitaan Injil. Karena hati kami sering tidak segenap hati, tetapi setengah hati. Itu dosa besar di hadapan-Mu, tapi Kau Maha Pengampun. Berikanlah energi yang baru kepada kami semua lagi untuk memberitakan Injil itu. Dalam Kristus Yesus kabulkan doa kami. Amin.